Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purianti. Saya dari kelas G semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 118111232. Jenis penelitian yang saya review yaitu etnografi. Lanjut kita masuk ke tahap identitas skripsi yang direview. Judul skripsinya adalah Dinamika Interaksi Sosial pada Komunitas Marginal di Pedesaan, atau Studi Etnografi Komunikasi Masyarakat Talas di Desa Samasundu, Sulawesi Barat. Nama peneliti yaitu Suherli, NIM 50700112016. Asal perguruan tinggi yaitu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun terbit skripsi pada tahun 2017 tanggal 20 Maret. Kita lanjut lagi di bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Di sini saya akan menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi. Interaksi merupakan bentuk dari dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat. Jadi di sini permasalahannya ada di interaksi sosial antara sekelompok orang dengan kelompok orang lainnya. Saya tampilkan saja karena dibaca terlalu panjang ya. Lanjut lagi. Di uraian alasan, peneliti mengangkat judul penelitian tersebut itu karena latar belakang kehidupan sosial masyarakat Talas itu sendirilah yang mendorong peneliti mempelajari dengan cermat mengenai pola komunikasi yang digunakan Talas dalam hal interaksi sosial dengan kelompoknya sendiri maupun dengan masyarakat di luar kelompoknya. Nah, di sini ada juga screenshotan paragraf yang memuat data pra penelitian, bisa dilihat sendiri. Saya tampilkan. Baik, lanjut lagi. Kita menuju ke pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Sini ada 2 kolom. Yang pertama, pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kecenderungan Talas memosisikan diri dari kelompoknya dan kelompok lain di Samasundu dalam kaitannya dengan interaksi sosial mereka. Yang kedua, pola komunikasi seperti apa yang dipraktekkan Talas dalam interaksi sosial mereka. Lalu ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kecenderungan Talas dalam memosisikan diri dari kelompoknya sendiri dan kelompok lain melalui interaksi sosial mereka. Dan untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang dipraktekkan Talas dalam konteks interaksi sosial mereka. Menurut saya, mengenai pertanyaan dan tujuan di atas itu seimbang, karena dari pertanyaannya kita bisa tahu arah tujuan yang akan dicapai ke depannya seperti apa, serta bagaimana penyelesaiannya untuk masalah yang terjadi di Talas tersebut. Lanjut lagi, kita masuk ke manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat, secara teoritis dan secara praktis ya. Uraian manfaatnya, yang pertama itu secara teoritis, diharapkan peneliti ini
penelitian ini dapat memperkaya wawasan peneliti di bidang ilmu komunikasi, khususnya etnografi komunikasi, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembacanya. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan studi ilmu komunikasi, khususnya studi etnografi komunikasi. Dengan kerangka pemikiran tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memperkaya wawasan studi ilmu komunikasi bagi mahasiswa. Lalu secara praktis, uraiannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan introspeksi bagi setiap masyarakat dalam melakukan proses interaksi sosial dengan masyarakat lainnya. Dan yang kedua, sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu dan teori komunikasi serta bahan bagi pengembangan peneliti selanjutnya. Menurut saya, dari manfaat penelitian ini, peneliti mengarahkan agar pembaca dan hasil yang ditelitinya bisa berguna bagi semua orang serta menambah wawasan pada dia dan semua pembaca. Ini salah satu manfaat yang sangat saling bergantung atau saling berhubungan. Jadi menurut saya ya manfaat dan tanggapan tersebut sangat berguna. Lanjut, kita masuk di bab 2, kajian pustaka. Ada landasan teori atau kajian pustaka. Di sini ada yang pertama, teori yang dikaji itu persepsi diri dalam interaksi sosial, lalu etnografi komunikasi, dan interaksi sosial dalam pandangan Islam. Di sini bisa dilihat sendiri subteorinya itu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan lain-lain. Bisa dilihat di layar. Sumber kutipannya juga salah satunya itu ada Surjono Sukanto, suatu pengantar sosiologi. Di Jakarta, PT Raja Grafindo Persada tahun 2002. Nah, di sini tanggapan saya dari yang saya baca di dalam subteori tentang ciri-ciri interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang didapat peneliti masih ada yang belum jelas dari mana kutipan itu diambil sumber, sehingga sumber kutipannya kosong ya, saya lihat karena saya review, jadi saya tidak tahu dari mana sub itu diambil. Baik, kita lanjut lagi di nomor 5, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Kajian penelitian terdahulu itu salah satunya Ahmad Jamzawi Umar tahun 2009, meneliti tentang perubahan identitas perilaku sosial atau studi etnografi masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora. Ada juga Azhar Afriansyah Suwarno, meneliti tentang makna komunikasi nonverbal dalam upacara adat Gusaran jelang pegelaran sisingaan pada masyarakat desa Tembak Mekar di Kabupaten Subang. Studi etnografi komunikasi mengenai makna komunikasi nonverbal dalam upacara adat Gusaran. Lanjutannya bisa dilihat.
Lalu kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu etnografi komunikasi. Nah, di sini ada bukti screenshot dari paragraf tentang pendekatan dan jenis penelitiannya. Bisa dilihat. Baik, kita lanjut lagi pada bagian ke-7, tempat dan waktu penelitiannya. Tempat penelitian di Kampung Talas, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian itu pada bulan Agustus sampai Oktober 2016. Lumayan lama. Lanjut lagi ke bagian 8, sumber data penelitian. Nah, di sini saya membaca dalam skripsi tersebut, sumber data penelitiannya itu tidak dicantumkan ya dalam skripsi. Jadi saya tulis tidak ada. Nomor 9 lagi, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama itu observasi partisipan, dan yang kedua itu wawancara mendalam, yang ketiga dokumentasi. Maaf, karena saya di instrumen atau alat pengumpulan data ini saya tidak mencantumkan yang observasi dan wawancara mendalam, karena di sini saya tidak menemukannya apa saja instrumen atau alat pengumpulan datanya. Namun di dokumentasi itu ada gambar. Menurut saya dari teknik pengumpulan yang peneliti ambil sudah sesuai untuk mendapatkan informasi yang didapat, karena dalam meneliti tersebut ia sudah melakukan wawancara mendalam untuk mengulas dan menggali informasi sebanyak mungkin. Untuk pengumpulan atau untuk data yang ia cari sudah lengkap, namun kekurangannya di instrumen dan alat pengumpulan data. Tidak dijelaskan atau tidak dimasukkan keterangan apa saja instrumen yang ia pakai untuk melakukan ketiga teknik tersebut, kecuali yang dokumentasi ya. Dokumentasi itu ada dicantumkan gambar. Lalu kekurangannya juga itu ada pada sumber data penelitian, tidak dicantumkan di dalam peneliti. Jadi menurut saya itu kurang memperjelas, kurang lengkap. Lalu ada juga teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini juga tidak dicantumkannya teknik apa saja pemeriksaan keabsahan data yang ia pakai dalam skripsi. Jadi saya tulis tidak ada. Lanjut lagi ke teknik analisis data. Di sini ada tiga teknik analisis data dalam penelitian etnografi yang dipakai peneliti. Yang pertama deskripsi, yang kedua analisis, dan yang ketiga interpretasi. Menurut saya teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data membantunya untuk membantu peneliti dalam menganalisis data, seperti deskripsi, salah satu teknik atau tahap awal bagi etnografi untuk menuliskan laporan dan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan menggambarkan secara detail objek guna jenis etnografi yang menggunakan jenis etnografi. Jadi di sini saya rasa skripsi yang ditulis peneliti
sudah sangat bagus, namun kekurangannya dia kurang lengkap melakukan memasukkan dari teknik pemeriksaan keabsahan data dan sumber data penelitian, teknik instrumen dan pengumpulan datanya juga belum dimasukkan. Saya harap nantinya peneliti bisa mencantumkan bagian atau sub-subnya secara lengkap. Baik, sekian itu saja tadi hasil review skripsi yang saya jelaskan.